Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, konsisten dalam koalisi usung Anies Baswedan, PKS segera respon usulan Muhaimin sebagai baca pres. Itu sudah jelas di situ begitu ya. PKS tetap konsisten, sudah dipertegas di situ begitu. Apalagi ya Senur Wahid yang mengatakan itu sudah jelas begitu kan. Dewan Syuro akan sudah ada lampu hijau untuk mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitulah. Bahkan ya katanya PKS digoda dan dirayu, uang miliaran begitu ya. Terus kemudian jabatan dan sebagainya begitu untuk keluar di koalisi perubahan. Sayang seribu sayang godaan-godaan seperti itu PKS tidak tertarik begitu. Maaf ya, karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, apalagi jabatan, uang dan sebagainya begitu. Tidak mungkin itu diterima oleh PKS. Kira-kira seperti itu begitu. Apalagi Partai Demokrat untuk mencoba melobi PKS ya, P3 untuk melobi PKS untuk bersatu di situ untuk membuat koalisi baru, tapi pada ujung-ujungnya gagal begitu ya. Karena kita sendiri sudah paham ya, PKS kan sudah paham terkait bagaimana Partai Demokrat ya. Terus kemudian Partai P3 begitu kan, yang jelas ya. Di situ kan tidak memungkinkan untuk berkoalisi dan tidak menang begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen konsisten dalam koalisi usung Anies Caimin begitu ya. PKS segera respon usulan Muhaimin sebagai baca pres ya. Sangat wajar apabila baca pres Anies Baswedan, Nasdem dan PKB sangat berharap agar bisa menang. Dengan PKB kuat di Jatim dan di Jawa Tengah. Bisa saja begitu kan. Maka ini kemenangan mutlak. Kalau menang 20 juta kan cukuplah begitu kan ya. Aku warga NU bangga dengan PKS ya. PKS selalu di hati begitu ya. Pak Anies Presiden RI untuk tahun di 2024, PKS di hati rakyat Indonesia. Inilah rakyat Indonesia menyatakan seperti itu begitu. Kenapa PKS harus dipilih oleh masyarakat? Karena pada hakikatnya dia konsisten mendorong sejak 2017 mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi saat gubernur saja sudah pasti dilakukan dan bahkan tetap mendukung Anies Baswedan. Kapan lagi punya pemimpin religius begitu kan di situ begitu kan? Saya kira sudah lama begitu kan, sudah bosan mendukung Prabowo, kira-kira seperti itulah PKS begitu ya. Sudah saatnya ada ini anak bangsa yang kemudian punya peran penting yang sangat luar biasa di situ dan ujung-ujungnya pada hakikatnya begitu kan ya, kita harus bertahan dan konsisten untuk memilih Anies Baswedan di situ. Capres Anies dan Partai PKS selalu bersinergi untuk mencapai keadilan sosial ya. PKS menang ya, rakyat senang. Kira-kira seperti itu. Ini udah fix ya, PKS setuju cawapresnya Caimin. Maaf, di 2024 saya tak akan pilih PKS lagi. Silahkan begitu kan. Mau pilih siapapun ya terserah begitu kan. Karena inilah negara demokrasi begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Tapi jangan heran ketika Anda masih susah ya, beli bahan-bahan pokok masih mahal, beli BBM masih mahal, jangan salahkan para pemimpin Anda, tapi salahkan pada diri Anda. Kenapa diri Anda tidak memilih orang yang baik untuk memperjuangkan bangsa kita? Kan begitu logikanya begitu. Sangat mudah lah begitu kan. Semoga PKS juga semakin menguat di Jawa Tengah dan di Jatim. Amin ya. Kita harus bergandengan tangan untuk memenangkan ini begitu ya. Bahkan kedekatan Capres Anies dan PKS menghasilkan kebijakan yang inklusif. PKS menang, rakyat senang ya. Bahkan peduli sesama manusia PKS katanya begitu. Sangat luar biasa dan bahkan saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa PKS itu ya ada peran penting ya untuk menggolkan atau memilih Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, konsisten dalam koalisi usung Anies Baswedan, PKS segera respon usulan Muhaimin sebagai baca pres. Sudah jelas begitu, sudah ada lampu hijau ya untuk memenangkan salah satu calon capres-cawapres ya tentu Anies Caimin begitu. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, wakil suronya saja sudah jelas melakukan itu begitu ya, sudah memberikan lampu hijau begitu. Menanggapi banyak pertanyaan simpang siur ya berita serta harapan-harapan yang diantaranya disampaikan langsung oleh pimpinan Partai Nasdem, PKB dan bahkan ya oleh baca pres Anies Baswedan sendiri. Dirinya menegaskan kembali sikap PKS yang tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syuro sejak awal mendukung koalisi perubahan untuk persatuan bersama ya bakal calon presiden dan Anies Baswedan memilih presiden dan cawapresnya adalah Caimin.
Bahkan di satu sisi perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis apalagi yang sempurna katanya begitu ya. Sehingga perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik. Bahkan di satu sisi ya Hidayat Nur Wahid memahami harapan Partai Demokrasi ya Demokrat ya Nasdem ya Demokrat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang diminta agar PKS segera memutuskan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dari Anies Baswedan. Tentu PKS sangat mafhum ya, apalagi sejak awal sekali bahwa sejak Pilgub 2017 PKS sudah mendukung Anies Baswedan. Dan di antara partai-partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, PKS adalah peraih suara terbanyak pada pemilu di 2019, 3 wilayah strategis di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sehingga sangat wajar apabila baca pres Anies Baswedan, Nasdem dan PKB sangat berharap agar bisa menang dengan PKB kuat di Jatim dan di Jawa Tengah. Tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar serta di Banten, maka wajar ya diharap PKS berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan apabila Ketua Umum PKB mengungkit ya kenangan sukses dalam koalisi antara PKB dengan PKS yang memenangkan 40-50 pilkada di seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Artinya mengapa harus PKS kan begitu logikanya. Masyarakat sudah paham ya. Lebih lanjut ya, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa keputusan pendukung Anies Baswedan tersebut sesuai dengan keputusan Majelis Syura PKS. Dan Majelis Syura dalam waktu yang tidak lama lagi akan bermusyawarah untuk menguatkan koalisi dengan merespon harapan dengan memutuskan sikap terhadap usulan ya Muhaimin Iskandar sebagai ya baca pres untuk Anies Baswedan. Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa esensi dari adanya koalisi perubahan agar tidak kembali lagi kepada era otoritarisme ya dengan menguatlah musyawarah dengan kesetaraan dan esensi dari persatuan adalah menjaga dan mengupayakan selalu bisa terjadinya harmoni dalam koalisi sebagai sumbangsih bagi pengelola dinamika koalisi ya tingkat negeri dalam kebersamaan bukan untuk memecah belah bangsa. Jelas di situ begitu. Maka Bawaslu dan pemilu harus jujur di situ katanya, kata Nur Wahid begitu ya. Ya inilah peran penting dari PKS bagaimana untuk menentukan arah di situ begitu. Wakil Majelis Syuro sudah memberikan lampu hijau di situ yang jelas Anies Caimin sudah didukung oleh PKS. Saya kira seperti itu begitu kan. Tidak jauh lah di situ begitu. Mau mendukung siapa lagi coba bayangkan ya. Apakah nasibnya seperti Partai Demokrat yang sini kebingungan ya. Mau masuk kepada Pak Ganjar saja harus ya mau ketemu dengan Bu Mega saja begitu ya. Harus mendukung Pak Ganjar dulu Partai Demokrat. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau dengan Partai Gerindra bisa saja seperti itu juga begitu kan. Ya sayang 1000 sayang kalau hal-hal seperti itu dilakukan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.